Kasihan kasihan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan Kak Em pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalian coba tengok kanan kiri kalian. Ada tidak teman kalian yang tidak masuk? Ada Bu. Ada yang tahu tidak kenapa nggak masuk? Mencret Bu. Mau sakit ya? Ya semoga yang sakit cepat sembuh ya, amin. Amin. Ya, coba kalian sudah disiapkan belum bukunya, pensilnya, pulpen? Sudah Ibu. Sudah. Ya, di lantainya lihat dulu ada sampah tidak? Tidak ada Ibu. Tidak ada, bersih. Bagus, berarti kelas kalian bersih ya. Biar belajarnya makin nyaman. Nah baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Iya Bu. Garuda Pancasila. Ya sekarang kalian berdiri dahulu ya, berdiri terlebih dahulu. Kita mau melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sebelumnya kalian pernah mendengar belum tepuk konsentrasi? Sudah. Sudah? Sudah, Ibu. Berarti kalian. Oh ya, berarti Ibu contohkan terlebih dahulu ya, seperti ini. Tepuk konsentrasi, kalian bilang aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Bisa? Bisa. Ya, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Oke. Silakan duduk kembali. Baik. Ya baik, sebelum ke materi, Ibu mau ada pertanyaan terlebih dahulu. Sebelumnya, kalian pernah mendengar tidak sih apa sih keberagaman budaya itu? Ada yang tahu? Aku Ya, Tina, apa? Keberagaman budaya yaitu banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Iya, betul. Nah, ada yang tahu tidak sih bagaimana cara melestarikan agar keberagaman budaya itu tetap ada di negara kita ini? Ada yang tahu? Ini Ibu tahu. Ya, silakan Pina. Yang pertama yaitu mempelajari budaya yang ada di Indonesia.
Terus yang kedua yaitu tidak terpengaruh dengan kebudayaan yang ada di luar negeri. Terus memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri atau ke masyarakat luas. Iya, pintar. Nah, dari adanya keberagaman budaya tadi, apa sih manfaat yang diperoleh dari adanya keberagaman budaya itu? Ada yang tahu tidak? Saya Bu. Ya, iya, nah, silakan. Yang pertama itu menjadi ciri khas negara Indonesia, Bu. Iya. Terus yang kedua ada semakin beragam budaya yang ada di negara Indonesia. Iya. Terus yang ketiga itu bisa menjadi tempat wisata, Bu. Iya, pintar, sama teman tuh. Ya, baik. Sebelum masuk ke materinya, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan menyimak video animasi, kalian dapat mengkategorikan keragaman budaya dan kearifan lokal di Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, kalian dapat mengemukakan cara melestarikan keberagaman budaya dengan benar. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi secara kelompok, kalian dapat menelaah manfaat warisan budaya dan kearifan lokal dengan benar. Siap? Siap. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai keberagaman budaya dan kearifan lokal. Nanti kalian simak videonya ya. Assalamualaikum, halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini kita akan membahas materi IPAS fase B kelas 4 bab 6 mengenai Indonesia Penuh Kaya Budaya. Materi mengenai keberagaman budaya dan kearifan lokal. Kalian simak ya. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman budaya dan kearifan lokal. Keberagaman budaya adalah banyaknya berbagai macam suku bangsa, ras, dan bahasa yang memiliki keunikan tersendiri di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tidak ada tandingannya, seperti halnya rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, dan masih banyak lainnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi, sehingga banyaknya keberagaman budaya. Salah satunya juga disebabkan karena tempat tinggal setiap orang yang berbeda-beda. Letak Indonesia juga sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia mudah dikunjungi oleh para pendatang. Akibatnya, budaya yang dibawa bangsa lain yang datang ke negara Indonesia juga ikut mempengaruhi budaya dari Indonesia. Keberagaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan seperti rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, upacara adat, dan masih banyak lainnya. Sekarang yuk cari tahu apa saja bentuk-bentuk keberagaman budaya di setiap daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan. Rumah adat dari daerah istimewa Aceh itu bernama Krongbade. Nah, di sini ada rumah adat apa namanya? Krongbade. Iya, rumah adat Krongbade ini rumah adat yang berasal dari Aceh, di mana rumah adat Krongbade ini berbentuk panggung ya, seperti halnya di kartun Filipina. Kalian tahu tidak? Iya. Rumah Filipina, ya itu hampir sama dengan rumah Krongbade. Nah, fungsi dari rumah yang berbentuk panggung ini agar terhindar dari hewan buas seperti halnya ular gitu ya, biar tidak mudah masuk ke rumahnya. Kemudian juga fungsinya dari rumah panggung ini biar tidak mudah terkena banjir, ya. Pantesan tinggi ya, Bu. Iya, tinggi gitu. Next. Pakaian adat tradisional dari Aceh bernama Ule Balang. Nah, ada pakaian adat dari Aceh bernama Ule Balang. Ule Balang. Nah, biasanya pakaian Ule Balang ini zaman dahulu itu hanya dipakai oleh kaum raja saja ya. Namun saat ini pakaian Ule Balang itu sudah bisa dipakai oleh masyarakat Aceh.
seperti halnya ini, siapa ada yang tahu artis di televisi? Pernah lihat? Iya, Siapa namanya? Rio Cik Meriska. Iya. sama Roger. Iya, biasanya pakaian hule balang ini dipakai di acara-acara sakral seperti halnya pernikahan gitu, dipakai oleh mempelai pria dan juga wanita seperti itu ya. Tarian adat tradisional yang berasal dari Aceh, salah satunya ada tari saman. Tari saman ini sangat populer di Indonesia, bahkan hingga mancanegara loh. Upacara adat yang masih ada di daerah Aceh, salah satunya itu ada upacara Pesijuk. Nah, di sini ada upacara Pesijuk. Upacara Pesijuk ini biasanya digelar ketika seseorang itu mendapatkan rasa bahagia gitu, rasa syukur gitu. Kemudian juga upacara Pesijuk ini biasanya juga digelar ketika agar seseorang itu terlepas dari bahaya gitu yang akan menimpanya, seperti itu, seperti halnya digambar ya. Selanjutnya daerah Bali. Rumah adat dari Bali bernama Rumah Balai Manten. Nah, selanjutnya ada ini rumah adat dari khas Bali itu bernama Rumah Bali Manten. Nah, biasanya rumah Bali itu identik dengan pura ataupun di tamannya gitu. Kalian tahu tidak apa itu pura? Tempat beribadah. Iya, tempat beribadahnya agama Hindu karena mayoritas daerah Bali itu masyarakatnya memeluk agama Hindu. Rumah adat dari Bali bernama Rumah Balai Manten. Pakaian adat tradisional yang berasal dari Bali yaitu bernama Payas Agung. Nah, kemudian ada pakaian adat Bali ini bernama apa? Payas Agung. Ya, Payas Agung. Nah, Payas Agung ini identik dengan menggunakan mahkota yang menjulang tinggi ya seperti ini, merupakan pakaian Payas Agung. Di mana mahkota menjulang tinggi ini biasanya berwarna emas dan juga pakaian Payas Agung ini biasanya dipakai di acara pernikahan maupun potong gigi. Ada yang tahu acara potong gigi yang ada di Bali? Ya, biasanya upacara potong gigi ini identik dengan dimana seorang wanita ini sudah beranjak dewasa seperti itu. Biasanya menggunakan pakaian bernama Payas Agung. Seperti itu. Dan adat tradisionalnya salah satunya itu ada tari kecak. Next ada tari kecak ya. Tari kecak ini merupakan tarian adat tradisional yang berasal dari Bali. Nah, tari kecak ini biasanya diperankan oleh puluhan pria ya. Nah, biasanya tari kecak ini menceritakan mengenai Ramayana seperti itu ya. Nih, ini merupakan tarian kecak. Upacara adat yang masih dilakukan sampai saat ini yaitu upacara ngaben. Next ada upacara adatnya. Ini apa namanya, upacara apa? Ngaben. Iya, ngaben. Upacara ngaben ini merupakan, ada yang tahu tidak? Upacara ngaben itu apa? Iya, Vina? Pembakaran mayat. Iya, betul. Di mana upacara ngaben ini merupakan upacara pembakaran mayat seseorang yang menganut agama Hindu. India bukan sih itu? Di India apa di Bali? Ini di Bali kalau ngaben. Iya. Kalau di India itu beda lagi. Tapi India sama-sama dibakar kan kalau mati. Iya, cuman penamaannya mungkin beda ya, bukan ngaben. Kalau ngaben dari Bali. Selanjutnya Jawa Barat. Rumah adat dari Jawa Barat bernama Julang Napak. Next, ini ada rumah adat dari Jawa Barat itu bernama Julang Napak. Nah, biasanya rumahnya itu berbentuk seperti V terbalik dan juga ada sedikit lurus seperti ini ya. Nah, kenapa sih dikatakan rumah adat Julang Napak? Karena menurut orang sana gitu, atapnya itu difilosofikan sebagai sayap burung yang sedang mengapak-ngapak gitu, sehingga rumah adat tersebut dikatakan bernama Julang Napak. Pakaian adat tradisional Jawa Barat bernama pangsi. Nah, ini ada pakaian adat pangsi ya. Pakaian adat pangsi ini biasanya identik dengan hitam-hitam gitu, baju hitam dan celana hitam, namun berbalut sedikit kain batik seperti di gambar. Nah, pakaian pangsi ini biasanya dipakai oleh kaum pria gitu. Tarian tradisional dari Jawa Barat salah satunya itu ada tari jaipong.
upacara adat di Jawa Barat itu ada sedekah bumi. Nah, kemudian ada upacara adatnya itu bernama sedekah bumi. Di desa kalian ada tidak upacara adat sedekah bumi? Ada Ibu. Ada. Biasanya diselenggarakan di bulan apa tuh? Desember Ibu. Iya, di Desember ya, di akhir tahun ya biasanya diselenggarakan. Nah, sedekah bumi ini diselenggarakan dalam rangka itu masyarakat itu mengucapkan rasa syukur gitu terhadap Sang Pencipta gitu ya. Nah, biasanya sedekah bumi ini seperti berbentuk tumpeng ya, yang biasanya diisi dengan buah-buahan maupun sayuran seperti itu ya. Selanjutnya ada Papua. Rumah adat khas dari Papua bernama rumah Honai. Next ada rumah adat Papua ini bernama rumah Honai. Nah, rumah Honai ini biasanya identik dengan berbentuk seperti bulatan ya, setengah lingkaran seperti itu. Nah, rumah Honai ini terbuat dari kayu maupun jerami yang dikeringkan terlebih dahulu sehingga rumahnya itu berwarna coklat. Nah, rumah Honai ini juga biasanya itu hanya dilengkapi dengan satu pintu loh. Tidak ada jendelanya, tidak seperti kita saat ini yang banyak jendelanya ya rumahnya. Kalau di rumah Honai itu tidak ada jendelanya. Dan rumah Honai ini biasanya dihuni oleh suku Dani gitu ya. Itu nggak ngebuk. Iya, seperti yang kurang tahu ya Ibu. Ibu belum pernah ke sana. Oke. Next. Pakaian adat Papua bernama Honim atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan koteka. Nah, di sini ada pakaian adatnya. Di Papua ini ada pakaian adatnya bernama koteka. Koteka ini terbuat dari moncong burung dan juga kulit labu seperti itu. Nah, biasanya koteka ini hanya dipakai oleh kaum pria untuk menutupi kemaluannya seperti itu ya. Tarian adat salah satunya ada tarian Selamat Datang. Upacara adat yang terkenal di Papua salah satunya itu ada upacara bakar batu. Next ada upacara adat di Papua ini bernama upacara bakar batu. Nah, upacara bakar batu ini bukan berarti batunya yang dimakan ya, tapi batunya sebagai media bakarnya gitu. Yang dibakarnya itu ada umbian, sayuran, juga ada daging babi gitu, karena memang mayoritas masyarakat Papua ini, pedalaman Papua ini memeluk agama Kristen sehingga memperbolehkan memakan daging babi ya, berbeda dengan kita sebagai umat Muslim gitu, yang dimana di dalam agama kita tidak boleh memakan daging babi karena haram ya. Rumah adat DKI Jakarta bernama Rumah Kebaya. Nah, di sini ada rumah kebaya. Nah, kenapa sih disebut rumah kebaya? Karena nih di sininya nih, ini seperti lipatan-lipatan kebaya sehingga rumah yang ada di DKI Jakarta khususnya di Betawi itu disebut rumah kebaya seperti itu. Pakaian adat Betawi itu bernama Paksi Betawi. Nah, next ada pakaian adat tradisionalnya itu ada pakaian pangsi Betawi, itu hampir sama dengan tadi Jawa Barat ya. Pakaian pangsi, cuman ada bedanya di mana pakaian pangsi Betawi ini memiliki warna yang berbeda-beda dengan yang Jawa Barat itu hanya satu warna, hanya hitam-hitam. Kalau di pakaian pangsi Betawi itu ada yang berwarna merah, ada yang biru, ungu, hijau, dan hitam gitu, berbagai macam warna. Tarian adat berasal dari Jakarta yaitu tarian Yakob. Upacara adat yang terkenal di Jakarta yaitu ada palang pintu. Seperti di gambar ya. Ternyata dari keberagaman ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kita dan negara loh adik-adik, yaitu yang pertama, menjadi identitas khas masing-masing daerah. Yang kedua, meningkatkan rasa toleransi masyarakat. Yang ketiga, sebagai nilai sosial yang dipercaya masyarakat. Sepertinya video kali ini sudah cukup ya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, video tadi cukup ya. Nah, dari video ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut? Ada yang tahu? Cukup. Baik, sekarang kita akan membuat sebuah project, yaitu menggambar sebuah peta. Nanti kalian isikan dengan keberagaman budaya yang Ibu sudah siapkan. Nah, Ibu saat ini mau membagikan kalian menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya.
perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambilkan isi dari daerah, setiap daerahnya dulu buat membuat sebuah proyek ini. Silakan. Sudah? Sudah. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kelompok 1 dapat apa? Daerah apa? Aceh, Ibu. Kelompok 2 dapat daerah apa? Bali. Dapat Bali ya. Nah, sekarang Ibu mau membagikan KPD-nya dulu ya. Satu, dua. Nah, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkahnya ya. Nah, yang pertama, kalian itu harus mencari tahu terlebih dahulu informasi dari daerah yang kalian dapat. Seperti kalian berfokus pada rumah adatnya, pakaian adat, tarian adat, dan juga upacara adatnya. Seperti kelompok 1 dapat Aceh ya. Berarti kelompok 1 harus mencari rumah adat Aceh apa, pakaian adatnya, tarian adatnya, dan upacara adatnya. Seperti itu. Kemudian juga kalian, Ibu sebelumnya sudah bilang kan kalian suruh membawa alat dan bahannya untuk membuat proyek? Sudah, Bu. Ya, sudah bawa semua? Bawa. Ya. Nah, setelah disiapkan, kalian bisa menggambarkan desain peta keberagaman budayanya terlebih dahulu ya. Silakan. Untuk setiap kelompoknya itu harus bekerja semua ya. Tidak ada yang tidak boleh bekerja. Silakan kalian bagi untuk pembuatan proyeknya. Silakan. Nah, ini ada peta Indonesia ya. Kalian bisa gambarkan peta Indonesia ini seperti di gambar ini ya. Bisa? Bisa. Bisa? Sa. Nah, untuk pengerjaannya itu kalian bisa kan hari ini selesai? Bisa. Bisa ya, dibagi semua ya. Semuanya bekerja, tidak ada yang tidak bekerja ya. Baik, Bu. Di situ di LKPD juga ada nama siapa yang membuat petanya, kemudian siapa yang mencari informasi dari rumah adatnya, pakaian adatnya, tarian, terus juga upacara adatnya gitu, dibagi semua biar cepat selesai. Siap? Siap. Siap. Ya, silakan kerjakan.
A few moments later. Nih, Ibu ada nih pensilnya. Terima kasih Bu. Ini bagian membuat apa? Membuat Petanya ya? iya. Iya. Yang lainnya nanti harus kerja semua ya. Sudah semuanya? Sebentar lagi Ibu. Oh iya, Ibu beri waktu lagi ya. Sudah? Kelompok 2 udah belum? Sudah belum? Sudah Bu. Sudah membuat petanya? Sudah Ibu. Ya, silakan anggota kelompok lainnya mencari informasi mengenai kebudayaannya yang sudah dibagikan. Tadi daerah Aceh dan juga daerah Bali. Bali. Ya, silakan. Iya. Nah, silakan Bali. Satu lagi mana ya? Udah kan? Tempelin ya ininya kebudayaannya sesuai dengan wilayahnya yang ada di peta Indonesia tersebut. Ya, silakan. Sudah? Sudah Ibu. Ya, silakan untuk kelompok 1 presentasikan hasil karyanya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Luciana, perwakilan kelompok 1, yaitu mendapatkan tentang Aceh, keberagaman Aceh, yaitu ada rumah adat Aceh, namanya Krong Bade. Terus yang di bawahnya yaitu namanya pesejel apa namanya? Upacara adat ya? Upacara adat yaitu pesijel. Terus yang ketiga yaitu ada pakaian adat yaitu bernama ule balang. Terus yang terakhir yaitu tarian tradisional yaitu tari saman. Ya, beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, silakan kelompok 1 duduk kembali. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ibu. Wah, bagus ya petanya tadi kelompok 1, 2 juga. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 bernama Tusina. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Buat peta berasal dari Bali ya. Di sini ada rumah adat ya Bu. Iya, itu rumah Rumah adat Bali. Ini tari sayang. Oh ini tari. Oh iya ini tarinya tari Bali itu bernama tari kecak. Ini tari kecak. Yang ini aduh jatuh. Makasih Bu. Yang ini apa? Yang ini ada pakaian dari Bali yaitu payas. Pakaian dari Bali itu payas agung. Yang terakhir itu ada rumah adat dari Bali yaitu rumah adat Bali. Bali Manten ya. Bali Manten. Iya, terus juga ada upacara adatnya ya, tidak ada di gambarnya ya. Ada upacara adat Bali itu bernama upacara ngaben ya, pembakaran mayat yang memiliki kepercayaan beragama Hindu ya. Silakan duduk kembali, Ya. beri tepuk tangan.
semuanya juga sudah bagus-bagus ya. Kalian sudah paham ya materi tadi ya, keberagaman budaya? Sudah, Bu. Ya, oke. Sepertinya materi kali ini sudah cukup ya. Ibu mau membagikan kalian tugas individu terlebih dahulu ya. Nah, kalian akan kerjakan tugas individu ini secara mandiri, tidak boleh menyontek. Ya, kalian kerjakan sebisa kalian. Vina boleh minjem penghapus nggak? Makasih. Sudah? Sebentar lagi, Bu. Ya, silakan. Beri waktu lagi 2 menit ya, cukup ya. Dikumpulkan. Ini. Ya. Oh, jawabannya bagus-bagus ya. Kalian sudah paham semua ya? Sudah banyak yang bagus jawabannya. Oke. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan ya. Tadi kita membahas mengenai apa? Keberagaman budaya di Indonesia, Ibu. Ya, keberagaman budaya itu adalah banyaknya suku, bangsa, dan bahasa yang ada di sebuah negara, termasuk yang ada di negara Indonesia. Dari banyaknya keberagaman budaya ini dapat kita lihat itu dari adanya seperti halnya di setiap daerah itu memiliki ciri khas tersendiri, yaitu dari rumah adatnya, pakaian adatnya, tarian adatnya, dan juga upacara adat, dan masih banyak lainnya ya. Nah, kita sebagai generasi muda termasuk kalian khususnya itu harus dapat melestarikan keberagaman budaya yang memang sudah ada dari zaman dahulu. Ya? Ya, Baik, materi hari ini Ibu cukupkan ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin doa. sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian nanti langsung pulang ya, jangan mampir-mampir dulu ya. Iya. Hati-hati di jalan, Ibu pamit duluan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam